rumah tangga yang membahagiakan, rumah tangga yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, Islam telah memberikan panduan yang begitu komprehensif, begitu utuh, begitu sempurna untuk bagaimana kemudian kita sebagai seorang muslim mendapatkan bimbingan mengenai rumah tangga Islami yang baik. Maka kalau bisa dibilang bahwasanya rumah tangga adalah taulul ibadah, merupakan ibadah yang panjang, maka kita pastikan untuk melewati, untuk melintasi setiap menit dalam rumah tangga perlulah ilmu. Maka alhamdulillah para hadirin yang telah hadir, ahlan wa sahlan ya, antum insyaallah semuanya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah hadirkan di kajian Islam Himayah pada isi kali ini. Maka alhamdulillah di tengah kita telah hadir guru kita, pemateri kita yaitu Al-Ustaz Akhlis Al-Mukarram. Ustaz Akhlis, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya begitu merdu Ustaz terdengar. Oh, masya Allah. Yang jelas alhamdulillah, insya Allah sehat lahir dan batin. Tentunya jelas malam yang indah, pagi yang cerah, fit and romantis. Masya Allah. Masya Allah. Wafik barakallah. Para peserta hadirin, ya, para umat khususnya yang luar biasa dan para hadirin semuanya di mana kita berada. Insya Allah waktu menunjukkan 10 lewat 10 menit. Kita tidak berpanjang kala, insya Allah akan memulai kajian ini dengan terlebih dahulu kita perhatikan adab-adab kita dalam bermanusia. Kita ingin memperhatikan dengan seksama, kita lihatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan jika nanti ada yang mau ditanyakan, tafadhol kita persilakan untuk chat, nanti bisa kami bacakan. Dan yang terpenting bagaimana kita bisa menyimak agar kita memahaminya dengan baik. Baik, ya, kepada para peserta, para penonton yang telah hadir, maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kami persilahkan Ustaz untuk mengambil dari bagian inti kajian kita kali ini. Tafadhol alaikum Ustaz. Baik, barakallahu fik. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan wal akhwat, hamba Allah yang betul-betul selalu mendambakan kebaikan dan kemuliaan. Semoga kita ini selalu digolongkan umat Rasulullah yang betul-betul istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran. Alhamdulillah, dengan nikmat karena Allah Subhanahu wa taala menjadi baik, benar dan sempurna. Alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah di dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan menyebut asma Allah,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, dan akhlak kita hari ini dan seterusnya hendaknya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan juga baik akhlaknya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, iman, ibadah, dan akhlaknya, insya Allah muslimah yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, dan juga baikin akhlak. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Saya doakan para ikhwan wal akhwat, semoga kita semua, Anda semua selalu diberi kebaikan, keberkahan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, diberi kebaikan, keberkahan dalam kehidupannya, rumah tangganya, rezekinya, termasuk keturunan, dan diberi kemudahan-kemudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kegiatan aktivitas ibadah kepada Allah. Hari ini kita nak sama-sama kaji tentang asas rumah tangga yang Islami, ya. Jadi rumah tangga itu kalau dipoinkan ada dua saja, rumah tangga yang Islami dan rumah tangga yang enggak Islami. Adapun rumah tangga yang Islami tentunya di sana untuk mewujudkan itu tidaklah mudah, ya, bagi orang yang merasa berat, tapi akan mudah dengan orang yang selalu menggantungkan dirinya, minta kekuatan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membangun rumah itu membutuhkan pondasi yang kuat. Karena kalau pondasinya tidak kuat, ya, jadi atapnya, pilar-pilarnya, dindingnya juga akan rontok pada akhirnya. Tapi kalau diawali dari pondasi yang kuat, yang mantap, insya Allah akan terus membaik dan akan, ya, akan apa? Akan dinikmati semua yang ada di dalam rumah itu dengan kenyamanan. Indah sekali yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa Rasul tidak mengatakan rumahku istanaku? Berapa banyak orang yang dia punya istana, dengan istananya itu ternyata dia tidak betah, dia tidak tahan, bahkan naudzubillah min dzalik, dengan istananya itu dia menjadi, ya, menjadi terjadi perceraian dalam rumah tangganya karena unsurnya adalah hanya semata-mata duniawiyah. Tapi kalau sudah dikaitkan baiti jannati, rumahku surgaku, pasti ini tempat kenyamanan, tempat kebaikan, tempat keberkahan, tempat kemuliaan, dan tempat yang indah. Siapa yang dia bisa mendapatkan surganya di dunia ini, insya Allah dalam pandangan Allah tentunya surga akhirat dia pun akan dapatkan. Dalam satu ayat dijelaskan di antara alamatus sa'adah, di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang itu adalah manakala seseorang itu baik laki ataupun perempuan, ikhwan atau akhwat, adalah dia diberi petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebahagiaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki lidah lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Di poin ini aku nak tanya, maaf ikhwan akhwat, bapak ibu saudaraku seiman, dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Halo? Oh, enggak dihitung. Maksudnya enggak dihitung itu saking banyaknya atau saking sedikitnya, ya. Tapi saya insya Allah saya berhusnudzon para ikhwan dan akhwat, insya Allah salah satu sifat ciri-ciri dari ahli surga adalah wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah, dan itu adalah salah satu tanda umatnya Rasulullah. Nah, kemudian yang ketiga apa? Tanda-tanda selain dia satu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, lidah lisannya selalu berzikir, kemudian yaitu dia diberi nafkah rezeki yang halalan thayyibah, ya.
Jadi orang yang hari ini hidup bergelimang dalam harta, tetapi kalau rezekinya tidak halalan, tidak thayyibah, tidak baik, itu adalah orang yang nggak diberkahi, nggak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar adalah orang itu hanya akan mencukupkan dengan rezeki yang halal, dia menolak yang haram ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168 169, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Setan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan keburukan, kejahatan, kekejian, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, ya, dan akhirnya menyerukan neraka dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak diketahui. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian termasuk alamatus sa'adah, tanda-tanda kebahagiaan yang Allah berikan kepada seseorang adalah, Masya Allah, dia diberi oleh Allah pasangan hidup yang betul-betul bisa membawa dirinya dan keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun di antara kita yang ingin mewujudkan baiti jannati, rumahku surgaku, seperti yang Rasul nyatakan, ada asas dasar yang harus terpenuhi. Boleh ditulis, boleh dicatat, diingat-ingat, nanti semester keluar ya. Apa itu asas dasar rumah tangga yang Islami itu? Yang pertama adalah karena kita tahu hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan maknanya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar itulah rumah tangga yang Islami adalah asas dasarnya adalah betul-betul dia menikah, dia membina, membangun rumah tangganya adalah untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kaitannya dengan ibadah, Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk ibadah kepadaku, yaitu ibadah kepada Allah. Ibadah itu meliputi segala ucapan, perbuatan, keyakinan hati, lahir ataupun batin, yang itu semata-mata dilakukan untuk mendapatkan cinta ridha Allah, tetapi harus juga sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah namanya ibadah. Maka siapa yang betul-betul melandasi pernikahannya, rumah tangganya dilandasi betul-betul adalah untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mampukan suami istri itu, rumah tangga itu akan dimampukan oleh Allah untuk mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku, seperti yang Rasul nyatakan. Jadi kalau rumah tangganya bukan landasan ibadah, bukan karena keridhaan Allah, ini akan bermasalah. Ada satu ungkapan, ya kalau nikahnya itu karena dunia, harta, hilang hartanya, hilang juga cintanya. Kalau nikahnya karena wajahnya, karena fisiknya, begitu wajahnya sudah kurang menarik, fisiknya sudah rentak, juga tidak akan tertarik. Kalau nikahnya hanya karena kehormatan keluarga, ketika kehormatan keluarga itu sudah pudar hilang, juga hilang juga. Tapi yang betul-betul karena ibadah dan mencari keridhaan Allah, pasti Allah akan kekalkan rumah tangga itu dalam kebaikan. Karena yang sifatnya duniawiyah itu apa kata Allah? Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-96, apa yang di sisi kamu itu akan hilang lenyap, tapi yang di sisi Allah adalah akan kekal. Maksudnya apa? Kalau unsurnya hanya duniawiyah landasannya, tidak akan barokah. Ini asas dasar yang pertama. Rumah tangga yang Islami dibangun, dibina dengan landasan asasnya adalah yaitu ibadah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah 207, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi
mayasri nafsahu tigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Suami istri yang melandasi rumah tangganya itu karena sudah ibadah dan ridha Allah, dia nggak akan mudah dikoncangkan, digoyangkan dengan apapun macam bentuknya. Kemudian yang kedua, asas dasar apa rumah tangga itu akan baik, akan kokoh, akan kuat, dan akan menjadikan turunnya rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah landasannya adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka suami istri ini betul-betul yang dipikirkan bagaimana dirinya, ya, rumah tangganya terus didoakan oleh malaikat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah kirimkan malaikat dengan keberkahan, dengan rahmatnya apa? Yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan permusuhan. Dan ini harus bersama, artinya suami istri harus saling. Kalau enggak bertepuk sebelah tangan. Nah, macam mana bertepuk sebelah tangan itu? Ya. Jadi kalau suaminya maunya baik tapi istrinya enggak baik, ya enggak bisa. Istrinya maunya baik, suaminya enggak, ya enggak bisa. Makanya antara sabar dan syukur itu selalu mengkaitkan. Ya. Kalau qadarullah suaminya lagi ada masalah, istrinya menghibur, istrinya ngadem-ngadem. Ya, jangan malah nyala-nyalain, ya. Payah kamu nih, Pak. Lihat tuh, tetangga-tetangga Mas udah punya ini, punya itu. Kamu tuh pemimpin loh, kamu tuh punya jabatan loh. Kamu sih kelewat jujur. Astagfirullahaladzim. Terus aku harus gimana, Mi? Aku harus gimana, Ma? Apa aku harus nyolong, harus korupsi? Nggak apa-apa deh. Yang penting jangan sampai ketahuan, aku dukung. Ih, setan banget kalau seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, asas rumah tangga yang Islami itu dibangun suami istri harus saling tolong menolong, ya, di atas kebaikan dan takwa, di atas kebenaran dan kemuliaan, bukan di atas, ya, landasan dosa dan permusuhan. Ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, apa landasannya suami istri itu agar rumah tangganya langgeng, harmonis, diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang pertama tadi adalah yaitu ibadah dan cari keridhaan Allah. Yang kedua adalah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Maka yang ketiga, asas dasarnya adalah yaitu amalun sholih. Amalun sholih. Ya. Kalau sudah amalun sholih, makanya apa? Suami istri akan fastabiqul khairat. Ya. Makanya kalau sudah bicara fastabiqul khairat ini, masya Allah, ya. Di antaranya itu suami istri itu kalau malam bangun. Saudara Kusiman, Anda termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam ya? Halo? Assalamualaikum? Ya, yang indah kalau kita membiasakan sholat malam, sholat tahajud, kata Ibnu Abbas kesimpulannya, siapa yang dia sering suami istri itu, ya, sholat malam, sholat tahajud, apakah sendiri-sendiri, apakah dia berjamaah, maka Allah akan jaga kekuatan dan kesehatannya. Ya. Allah akan sembuhkan penyakitnya kalau dia punya penyakit. Allah akan harmoniskan rumah tangganya. Dan hebatnya lagi, Allah akan berikan keberkahan dalam kehidupannya, rumah tangganya, rezekinya, dan anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Tapi hanya jangan rajin bangun malam aja ya. Malu mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul, belum batas mengatakan cinta kepada Allah dan Rasul kalau jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya, kalau memang belum bisa tiap malam, sholat tahajud, paling tidak usahakan dalam satu pekan, tidak usah banyak-banyak. Cukup dalam satu pekan lakukan barang 5, 6, 7 kali cukup begitu. Ya, jadi landasannya ini indah sekali. Ya, apa? Amalun sholih. Dan amalan sholih ini adalah menjadi ciri khasnya orang yang beriman. Ya. Kenapa? Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi juga surat andalan kita adalah surat apa? Qul hu inna ataina wal asr, ya. Kan surat andalan kita kalau sholat biar cepat selesai begitu. Masya Allah. Nah, di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal asr. Innal insana lafi khusr
Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi. Nah, kalau nggak mau rugi gimana? Illal ladzina amanu. Maka dia terus menjaga, meningkatkan, memperbaiki kualitas keimanannya kepada Allah. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Terus suami istri berusaha mengajak beramal soleh. Yuk terus. Ingat saudaraku seiman, ini menjadi landasan asas dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga muslimah itu seperti itu. Kenapa? Ya, karena dengan amal soleh itulah Allah terus akan jaga dirinya dari fitnah dan keburukan. Ya. Dan ini adalah termasuk kunci kebaikan. Mungkin masih ingat keterangan saya beberapa waktu yang lalu. Apa itu kunci kebaikan? Ada yang masih ingat? Yang bisa jawab dengan benar, hadiahnya umrah bayar sendiri loh ya. Ya, saya ingatkan kembali, kunci kebaikan itu adalah hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Kenapa? Sebab kalau kita tidak selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Ini penting sekali. Maka asas dalam berumah tangga itu, ayo suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya yang ada kebaikan. Sebab kalau kita tidak selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Ini asas betul-betul menjadi pegangan bagi setiap rumah tangga yang islami. Ya. Apalagi Allah menyatakan di awal tadi, wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang betul-betul beriman dan beramal saleh, yang saling mengingatkan agar mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Suami istri yang baik adalah suami istri yang kriterianya apa? Satu saja. Nah, jadi kalau saya punya kriteria suami istri yang baik, bapak ibu yang baik, orang tua yang baik, kakek nenek yang baik, anak yang baik, cucu yang baik, kriterianya cuma satu. Apa itu? Yaitu suami istri yang baik, orang tua yang baik, kakek nenek yang baik, anak yang baik, cucu yang baik. Apa kriterianya? Yaitu yang bisa membawa dirinya dan keluarganya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asasnya yang ketiga ya. Kemudian asas yang keempat dalam rumah tangga yang islami apa? Masya Allah, suami istri terus sama-sama bahu-membahu, saling melengkapi, saling asih, saling asuh, saling asah. Tapi landasannya apa? Sama-sama menjalankan firman Allah. Kalau kaitannya dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ingat, redaksi doa yang ada dalam Al-Quran yang redaksinya itu harus dibaca suami istri ya. Sama-sama baca. Nggak bisa suaminya baca, istrinya enggak bisa. Contohnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan yang mau baik bukan suaminya aja, ya suami ya istri, maka dibaca ya orang tua ya anak. Ya. Istrinya Rabbana hablana atau Rabbana atina, suaminya enggak bisa. Orang tuanya membaca, anaknya enggak bisa. Karena ini terkait ya satu dengan yang lain. Nah, di asas yang keempat ini adalah suami, istri, orang tua, anak berupaya betul mewujudkan rumah tangga yang betul-betul islami, rumah tangga yang dirahmati, diberkahi oleh Allah, yang didoakan oleh para malaikat, yang dijauhi oleh syaitan. Itu adalah tadi apa? Saling satu dengan yang lainnya, saling asih, saling asuh, saling asah, tapi landasannya adalah sama mengingat amanah yang Allah berikan. Apa amanah yang Allah berikan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, inilah asas dasar
ya pokok utama di dalam membina rumah tangga yang islami, insya Allah. Ya, kemudian ditambahkan, nah ini tambahannya saja apa yang kaitannya juga rumah tangga yang islami ini, dia berupaya untuk mengharmoniskan rumah tangganya di antara apa? Saling mencintai karena Allah, sehidup jangan bilang semati ya. Sehidup sesurga, saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Indah sekali yang ada. Makanya ketika asas dasar rumah tangga, saya ulangi, asas dasar rumah tangga islami yang pertama adalah untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah. Tentang ibadah, surat Adz-Dzariyat, surat yang ke-51 ayat yang ke-56. Tentang keridhaan Allah, Al-Baqarah 207. Ya, kemudian yang kedua, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan permusuhan. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Dan yang ketiga, landasan asasnya adalah yaitu amalun sholih, beramal sholih, fastabiqul khairat. Ya. Nah, ada kata-kata menarik dari seorang ulama besar, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya, dengan penjelasannya indah sekali begini. Kalau suami istri itu memperhatikan ini indah sekali. Apa itu? Barang siapa yang selalu memperbaiki dan memperhatikan hubungan erat dekatnya dengan Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusan ibadah dan akhiratnya, apalagi dalam masalah dunia. Dan saya tambahkan, kalau itu masalahnya adalah masalah dunia, jangan mau dipusingkan dengan urusan dunia jika itu tidak membawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya suami istri ya harus apabila diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan bersyukur. Kalau diuji Allah dengan yang tidak menyenangkan, bersabar. Kalau ingat salah dan dosa suami istri apa? Segera taubatan nasuha, dan dia tingkatkan ibadah dan amal soleh. Tapi yang luar biasa sekali, la yu'minu ahadukum. Ini suami istri harus punya ini. La yu'minu ahadukum. Kalian tidak akan memiliki iman yang hebat, iman yang sempurna, iman yang baik, apa? Kecuali kalian tetap istiqomah dan bersemangat dalam kebaikan ibadah dan amal saleh, apapun itu bentuk ujiannya. Menyenangkankah atau tidak menyenangkan? Saudara keiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di balik asas ini pasti setan tidak suka, ya. Nah, ditambahkan satu lagi, ya, kehidupan rumah tangga yang islami itu betul-betul asasnya adalah di dalam kehidupan muamalahnya, dalam kehidupan kesehariannya adalah, yaitu seperti juga Rasul katakan, nawwiru manazilakum bisolah wa qiraatil Quran. Terangilah, cahayailah rumah-rumah kalian, tempat-tempat tinggal kalian dengan sholat-sholat sunnah dan qiraatil Quran. Artinya apa? Amalan-amalan sunnah ini juga menjadi landasan dasar dalam kehidupan rumah tangganya, dan jelas rumah tangga yang islami, rumah tangga yang akan diberkahi rahmat oleh Allah adalah apa? Yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan pedoman hidupnya. La sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Semoga paparan singkat ini bisa menjadikan pencerahan bagi kita bersama, ya. Karena apa? Jangan sampai hari ini kita sudah membina rumah tangga sudah bertahun-tahun, ternyata rumah tangga kita adalah rumah tangga yang bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai kita tidak sadar kalau rumah tangga kita ini saat ini diambang yang tidak baik. Jangan sampai kita tidak tahu. Berapa banyak orang yang dalam kehidupannya dipandang oleh orang rumah tangganya kayaknya happy harmonis saja, tapi sebetulnya naudzubillah min dzalik. Suatu hari pernah saya habis ngisi kajian di Jakarta, ya. Saya keluar dari rumah bapak ibu itu, ya, saya tidak sebutkan, tapi di rumah keluarga yang cukup elit lah. Saya cukup terkejut ketika saya pulang, ya, padahal rumahnya megah mewah, ya, miliatan mungkin rumah itu nilainya.
tapi di depan rumah itu tertera apa? Ya, rumahku adalah nerakaku. Saya sampai tanya, Pak, ini kok bisa gitu, Pak? Ya Ustadz, ini lagi cekcok ini Ustadz, ini tetangga ini. Padahal ya beritanya ini kalau udah bicara mobil entah berapa mobilnya, cukup kaya. Ternyata kekayaan yang tidak diberkahi, tidak dirahmati oleh Allah, dan yang kehidupan rumah tangga tidak dilandasi ibadah, ini tidak akan membawa bahagia. Maka la sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Ingat saudaraku seiman, apapun bentuk asas dasar tadi itu, jangan lupa hendaknya betul-betul selalu kita kaitkan hidup dan kehidupan kita, di antaranya dalam mewujudkan rumah tangga yang islami, rumah tangga yang diharapkan betul-betul baiti jannati, rumahku surgaku, betul-betul kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kekuatan pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini adalah nasihat yang menarik, nasihat Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon kepada Allah. Dan tentunya kalau bersandar dan tawakal, juga bersandar, bertawakal pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kehidupan kita, rumah tangga kita, ibadah kita di dalam kebaikan dan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan mungkin sebagai paparan awal. Silakan kepada Ustadz Aris, mungkin saya kembalikan dulu waktunya. Barakallahu fiik. Baik, na'am. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas materi yang sangat penting, Ustaz. Dan asas-asas yang begitu disampaikan juga lewat poin-poin yang begitu luar biasa. Tentunya selain disampaikan dengan penuh energi, kemudian tentunya ini menjadi modal bagi kita semua peserta hadirin kajian Islam Himaya yang telah hadir. Semoga ini menjadi poin-poin yang bisa kita catat, poin-poin yang memberikan suatu sentuhan ya bagi orang-orang yang mendambakan rumah tangganya itu benar-benar memiliki asas yang Islam. Barakallahu fikum. Baik, kita masih ada waktu ya. Para peserta, para ulama khususnya yang begitu luar biasa dengan hadirin semuanya yang telah hadir. Jika ada pertanyaan yang mau disampaikan boleh di chat ya, di chatting melalui fasilitas yang ada yang telah kami persiapkan. Namun sejauh ini sudah ada yang masuk saat kami menyampaikan dan membacakan kepada Ustaz. Bismillah, langsung ke materi Ustaz. Bagaimana pandangan Islam tentang rumah tangga yang suami dan istrinya beda agamanya? Bisa langsung dijawab kepada Ustaz. Silakan. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang luar biasa, baik sekali karena memang kenyataan sekarang ini ada pemikiran yang sudah mengarah pada perusakan kepada Islam. Ya, jadi saya ingin jawab terlebih dahulu ketika di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat ini, dia bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, saya ini ingin menikahi wanita ahli kitab. Bagaimana pendapat Anda?" Umar bin Khattab kemudian balik bertanya, "Kamu mau menikahi wanita ahli kitab? Hukum aslinya menikahi wanita ahli kitab itu adalah sah saja, boleh hukumnya. Tapi ingat, ahli kitab yang bagaimana? Yang dikatakan ahli kitab yang benar adalah yang betul-betul mengimani dan berpegang dengan Taurat dan Injil yang asli. Satu. Kemudian yang tidak menjadikan Nabi Isa dan Bunda Maryam atau Bunda ya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Yang ketiga, yang dikatakan ahlul kitab adalah yang juga meyakini Rasulullah SAW adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala. Setidak-tidaknya kriteria ini, satu, dia berpegang dengan Taurat dan Injil yang asli, ya, yang tidak ada campur tangan, belum ada penyimpangan. Kemudian yang kedua adalah dia betul-betul meyakini Nabi Isa
dan Ibunda Maryam bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Nabi Isa, dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah meyakini Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi dan utusan Allah yang terakhir. Paling tidak kriteria inilah yang disebut dengan ahlul kitab. Tapi apa yang menarik, kata Umar bin Khattab, kalau kamu mau menikahi wanita ahlul kitab, kamu yakin kamu bisa membawa dia kepada Islam dan iman? Satu. Yang kedua, kamu yakin kamu tidak terpengaruh dengan wanita yang akan kamu nikahi? Ini laki-laki loh ini. Kemudian yang ketiga, beliau ini memberikan solusi. Menurutku, walaupun itu halal diperbolehkan, tetapi kalau kamu tidak yakin, maka nikahilah yang jelas-jelas wanita yang beriman, wanita yang muslimah, yang betul-betul mengimani Allah dan Rasulnya atau mengimani Al-Quran. Selamatlah dirimu dan Allah akan menyelamatkan dirimu dan dalam kehidupan rumah tanggamu. Nah, atas dasar inilah kemudian sahabat, oh kalau begitu nasihat Anda ini sangat menarik, maka saya urungkan, saya akan menikahi jelas-jelas wanita yang muslimah. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam tentang rumah tangga yang beda agama? Jelas sekali. Sekarang tidak ada ahlul kitab yang memenuhi 3 kriteria tadi itu. Apalagi kalau yang muslimah menikah dengan non-muslim, kafir. Maka pernikahan itu adalah haram hukumnya. Dan itu adalah terjadi, yaitu hukum perzinahan. Itu orang-orang yang akal-akalan saja itu, ya, yang ingin merusak Islam itu, yang membolehkan ya beda nikah agama. Karena setelah turun surat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jelas sekali, ya. Pada hari ini Allah telah sempurnakan ke agama, nikmat karunia, dan Allah telah ridha hanya Islam ya sebagai agama. Maka seorang muslim ya, seorang muslimah, dia harus menjadikan landasan betul. Nikah antar agama adalah haram hukumnya dan itu adalah zina hukumnya. Ya. Karena tidak akan kita temukan lagi ahlul kitab yang memiliki 3 kriteria tadi. Wong yang nikah sesama muslimah saja, ya artinya orang sama-sama orang yang beriman, landasan itu aja beda paham aja bisa masalah loh ya. Apalagi ini udah beda agama, namanya juga beda agama kok. Terus gimana kalau udah beda agama? Jelaslah lakum dinukum waliyadin. Ya. Allah alam bisawab, itu jawaban saya, dan itu kita tidak akan temukan. Kalau ada ulama-ulama yang membolehkan beda nikah agama yang mana yang dibedakan? Ini jelas melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengatakan semua agama itu sama. Jelas itu hukumnya ya bisa dikatakan kufur, kafir, murtad, atau bisa membatalkan syahadatnya bahkan. Ya. Jadi menikahilah yang jelas-jelas muslimah, yang jelas-jelas muslim, dan yang tentunya paham Al-Quran dan Sunnah Rasul. Allah a'lam bishawab. Ya. Allah a'lam. Terima kasih atas penjelasan yang telah sampaikan sebagai jawaban dari pertanyaan Pak yang telah bertanya. Mudah-mudahan simpulannya sangat jelas sekali kepada buku yang bertanya, yaitu hukum pandangan Islam terhadap rumah tangga yang suami istrinya beda agama. Yang pertama adalah haram, ya. Kemudian ya itu jika terjadi hubungan, jelas hubungannya berzina sebagaimana telah dirincikan oleh penulis, karena kriteria daripada ahli kitab hari ini sudah tidak memenuhi kriteria lain. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya saat tanya Mus, bagaimana caranya agar amal soleh tetap istiqomah kadang muncul rasa malas? Nah, bagaimana yang kiat-kiatnya dan konflik utama tersebut? Masya Allah. Ya, indah sekali barakallahu fiik ya. Jadi ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan sahabat, saya menggambarkan ini dalam majelis ilmu tapi belum dimulai. Karena mungkin masih menanti sahabat-sahabat yang lain. Qadar Allah, ada seorang sahabat datang kemudian, ya Rasulullah ausani, ya Rasulullah ausani. Rasul, berikanlah nasihat kepadaku. Yang dengan nasihat itu aku bisa masuk surga.
Dan aku tidak lagi perlu nasihat dari yang lain. Cukup darimu saja ya Rasul. Ini sahabat-sahabat yang lainnya tuh, apik tenan iku. Saya pisan rancak bana iku. Ondai mandai. Good, very good ini pertanyaannya. Jamil jidan hadza. Masya Allah. Begitulah kurang lebihnya. Sahabat-sahabat yang lain juga senang dengan sahabat yang bertanya ini. Maka dengan senyum, dengan Rasulullah SAW menjawab apa, mengatakan, indah sekali pernyataan Rasul. Kul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah, aku benar-benar beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Ya. Nah, kalau amal soleh ini biar nggak malas gimana? Gampang kalau biar nggak malas. Kalau jawaban singkatnya apa? Biar nggak malas, ya semangat. Ya jangan malas. Ya. Biar nggak malas, ya semangat. Ya jangan malas. Kan begitu. Tapi ada hal-hal yang perlu dikaitkan ya. Jadi ada doa Rasulullah itu sering coba. Kalau kita sering berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah ini, insya Allah kita akan semangat. Apa? Rasul mengajarkan doa kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dain wa qahrur rijal. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa ghalabatud dain wa qahrur rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah, malas, kikir, penakut, terlilit hutang, dan diperbudak manusia. Ya. Maka kita ingat, salah satu tanda orang yang dikuasai oleh syaitan itu, jin itu apa? Orangnya al-kusulu fil ibadah. Malas dalam menjalankan ibadah. Maka saya himbau diri saya, kita ajak semua, saudaraku seiman, ikhwan wal akhwat, apa? Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk bersemangatlah kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Kenapa? Karena kita semangat mati, tidak semangat mati. Alangkah baiknya tentunya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Sehingga pun kalau mati, insya Allah husnul khatimah. Malas itu rugi, merugikan kita. Malas baca Quran, mana bukti cinta kita kepada Al-Quran? Nggak akan tambah tentang keimanan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada Al-Quran. Malas bersolawat Nabi. Nah, macam mana kita ini cakap cinta kepada Rasul? Malas tahajud, rugilah kita. Di saat-saat yang tepat indah, di sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, siapa berdoa mohon kepada Allah, kemudian setelah sholat dia minta kepada Allah, Allah akan kabulkan. Malas menambah ilmu, tidak akan tambah ilmu kita. Malas berbuat kebaikan, tidak akan tambah bekal amal soleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiat-kiatnya biar nggak malas apa? Yakin, malas itu salah satu yang ditanamkan oleh syaitan jin agar kita tidak melakukan banyak kebaikan. Ya, satu. Kemudian yang kedua, pikirkan kalau malas itu tidak ada untungnya, rugi kita. Ya, ya. Jangankan dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, dalam masalah dunia, jangan ibu-ibu ini, mama ini, para akhwat ini misalkan malas nyuci, numpuk cuciannya, aduh, malah pusing sendiri ya. Makanya apa? Ada pepatah Arab itu, la tu'akhir amalaka ilal ghad. Jangan kamu akhirkan pekerjaan kamu hari ini yang bisa kamu selesaikan sampai besok hari. Apalagi kaitannya dengan kesemangatan itu, badiru bil a'mali shalihat. Bersegeralah kamu dalam kebaikan. Ya, jangan kamu tunggu kalau kamu di pagi hari, di sore hari, jangankan sore hari, ya, jangan kamu tunggu sampai siang hari. Dan orang yang beriman itu dia punya sikap apa? Selalu menyegerakan diri dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Ingat, kalau kita malas, kita rugi, tidak ada untungnya. Ya, jadi biar nggak malas apa? Semangat. Allah a'lam bishawab. Begitu. Baik. Masya Allah. Telah terjawab pertanyaan dari Ibu Ellen dari Feby. Ya, tentunya kiatnya sudah disampaikan ya. Mana doanya juga yang disampaikan oleh Ustaz ya, supaya kita berlindung dari penyakit ya dan malas. Gitu. Masya Allah. Kita lanjutkan saat ini. Baik. Kemarin makin menarik. Iya. Dan para peserta yang telah hadir, jika ada yang bertanya, pada waktu kita masih cukup lapang, sehingga silakan ditanyakan melalui chat kepada kami, saya akan dibacakan.
Baik, Barakallahu fikum. Sebelum mungkin melanjutkan pembacaan daripada pertanyaan yang ada, kami ingin mengulang sedikit sebagai apa namanya mengingat bagi kita semua di antara poin-poin yang penting yang sudah disimpulkan dari materinya. Yang pertama, asas rumah tangga itu ya kepada Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua mungkin pada saja yang tadi kehilangan fokusnya atau tanpa kami yang sudah ingatkan. Biasanya yang kedua, asas terpenting dalam rumah tangga Islami adalah ta'awun ya, ala birri wa taqwa ya. Di antaranya adalah tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hendaknya dibangun diri beramal yang baik kepada beramal soleh. Kemudian yang keempat, kita pun berdoa ya, dan dasarnya adalah doa kepada Allah supaya kita juga senantiasa semuanya dimudahkan untuk menjadi yang bertakwa, menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan doanya juga jelas disampaikan oleh beliau, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Kemudian yang kelima, kalau kami tadi tidak hilang, nanti kalau jika ada keliru mohon diluruskan dari komentari dari satu guru kita ya, adalah terangilah rumah tangga itu dengan cahaya Al-Quran ya, kemudian dengan sholat sunnah seperti qiyamul lail dan seterusnya. Itu 5 poin yang kami bisa ulang kepada para peserta yang barangkali ingin melengkapkan catatannya sehingga menjadi amal soleh, menjadi pengingat kita, sehingga dari hasil kajian ini kita ingin tentunya ilmu ini tersebar kepada mereka yang hari ini belum bisa hadir, kepada kerabat kita, kepada para sanak saudara kita ya. Itu sebenarnya bisa disebarkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin Allah. Kita berharap ini menjadi amal jariah kita semua, dan kami yakin biasanya kalau yang hadir adalah umat itu yang paling bersemangat saat dalam menyampaikan poin-poin kebaikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian ini menjadi manfaat buat banyak orang. Baik, barakallahu fikum. Kita ingin melanjutkan pertanyaannya, Ustaz. Baik, silakan, Fadhal. Pertanyaan selanjutnya, Hendro, ya Pak Hendro. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz, child free itu bisa di rumah tangga tapi ingin tidak memiliki keturunan. Bagaimana pandangan Islam terhadap ini, mohon pencerahan kita. Baik Pak Indra, barakallahu fiik ya. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan berumah tangga itu satu kebanggaan. Rasul mengatakan, aku sangat berbangga sekali dari umatku ini memiliki keturunan yang banyak ya. Jadi kalau dia berniat berumah tangga, tidak ada keinginan untuk memiliki anak keturunan, dia sudah menyalahi kodrat dan fitrahnya. Artinya kodrat dan fitrahnya telah dirusak oleh syaitan. Ya. Wong yang sudah punya anak 2 aja pingin 3 kok, dan 3 pingin 4, 4 pingin 5, 5 pingin 6, 6 pinginnya 7. Kalau sudah 7, ya tunggu lagi Allah kasih atau enggak begitu. Ya Pak Indra, saya saja alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah beri saya karunia, dan saya dan istri, yaitu Allah beri karunia 4 putri, 3 putra. Ya. Tapi sekarang ketika anak ini sekolah semua, studi semua, di rumah juga tinggal berdua. Ya. Jadi ketika dia berumah tangga tidak ada keinginan yaitu untuk memiliki keturunan, jelas ini adalah menyalahi fitrah, dan ini adalah bagian bisikan syaitan. Karena apa? Setiap bayi yang dilahirkan dari anak-anaknya muslim muslimah itu dikhawatirkan menjadi penerus tauhid, menjadi penerus dakwah. Maka kalau ada pemikiran menikah itu tidak menginginkan punya anak, ya ini berarti menyalahi ketentuan fitrah. Karena asas berumah tangga itu salah satunya adalah dia ingin memiliki keturunan yang baik. Maka bahasa dalam Al-Quran indah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Saudaraku seiman, ikhwan wal akhwat, nanti bisa dilihat di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-9. Lihat redaksinya. Dan hendaknya setiap orang tua takut apabila dia meninggal dunia, apabila ia mati dalam keadaan meninggalkan, mewariskan anak-anak putra-putri yang lemah. Lemah iman artinya dia tidak memiliki keimanan, akidah dan tauhid yang benar. Lemah ilmu, bodoh. Lemah fisik, sakit-sakitan. Lemah mal, artinya dia lemah harta, miskin yang menjadi beban orang lain. Kemudian lemah i'tisadiyah, istimaiyah, dia tidak bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahkan naudzubillah min dzalik, malah dia menjadi sampah masyarakat, tidak bisa memberikan manfaat. Nah, artinya yang ditekankan dalam Al-Qur'an ini dalam rumah tangga Islam, ya, bagaimana kita memiliki putra-putri, anak-anak yang berkualitas. Maka Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, kepada aku, anak-anak putra-putri yang sholih-sholihah. Dan saya tambahkan dalam poin ini, bagaimana nanti kita dengan doa Rabbana hablana itu? Di dalam doa itu apa mau kita putus doa itu? Cuman Rabbana hablana. Padahal kelanjutannya gimana? Pasangan hidup dan anak-anak keturunan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, rumah tangga itu selalu kaitannya dengan bagaimana kalau dia meninggal, nanti yang berdoa untuk dirinya siapa? Ya kan? Yang melanjutkan dakwah ini siapa? Dan ingat, rumah tangga itu bukan hanya untuk bersenang-senang saja ya. Apalagi kita tahu hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, kan begitu. Pasti ada pergolakan-pergolakan, percikan-percikan dalam rumah tangga. Jadi jelas kalau siapa yang dia menikahnya lain ya. Kalau sudah sepuh dan menopause itu lain judulnya. Tapi kalau dia masih produktif, berusaha, Nabi mengatakan senang sekali ya, bahkan termasuk wanita ahli surga itu yang penuh kasih sayang, yang penuh dengan cinta, dan yang suka melahirkan loh. Ya, makanya apa? Membatasi kelahiran anak tidak dibenarkan di dalam Islam. Apalagi nggak kawin punya anak. Nah macam mana nih? Ya, ini maunya senang-senang aja ini. Ya, ribut nanti punya. Itu bisikan setan itu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi pemikiran seperti itu adalah pemahaman yang keliru dan harus istighfar dirubah. Ya, sedikit saya tambahkan. Dulu saya pernah mengajarkan yang ibu-ibu sudah suaminya kan belum ngerti karena belum ngaji, itu kan masih pakai tapi tidak permanen ya, diikat tapi yang tidak permanen ya, nggak boleh membatasi kelahiran anak itu, yang boleh menjarangkan, dibuka lah ya, 12 ibu-ibu itu dibuka qadar Allah dengan izin Allah, dari 12 itu yang 8 hamil semua. Jadi akhirnya tinggal 4 yang ngaji. Wah, Ustaz ini berhasil nggak? Saya nggak berhasil, Allah yang memberikan ini. Alhamdulillah mereka setelah punya anak itu, ya hamilnya bebarengan itu. Qadar Allah, ada yang selisih sebulan, selisih 2 bulan. Jadi ya banyaknya anak adalah ya banyak anak berarti Allah memberikan amanah dan insya Allah rezekinya dalam. Asalkan yakin, asalkan mengimani dengan janji Allah tadi. Tapi kalau kelahiran anak dianggap beban, ini masalah bisikan setan. Ini berarti dia tidak syukur. Ini yang menjadi masalah kehidupannya. Ya, Allah alam bisa. Jadi tidak benar pemikiran pemahaman yang nggak pengen punya anak itu, weleh-weleh itu ya. Nah macam mana tuh? Yakin, akan Allah yang kasih rezeki. Ya, Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Ya, begitu Mas. Ya, pertanyaannya sudah terjawab ya, memang dari Pak Hendra tadi, artinya setiap orang muslim secara fitrahnya memang punya anak karena ada banyak peluang kebaikan dengan anak tersebut. Dan alhamdulillah Ustaz, ternyata mazhab kita mirip Ustaz. Ustaz Akhi sebagai materi mempunyai anak yang banyak, dan alhamdulillah kami kemarin pagi dianugerahi oleh Allah. Alhamdulillah, barakallahu fikum ya, barakallahu fikum Ustaz Aris. Masya Allah.
Baik, ini kepada para peserta sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada menyisakan 3 pertanyaan. Ya. Teruskan saja nggak apa-apa. Kami berikan satu kesempatan lagi. Sebelum Iya. kami membacakan ini, insyaallah satu kesempatan karena waktu kita mengingat sudah. Nggak apa-apa. Hari ini kita beri ekstra sedikit nggak apa-apa. Kita beri ekstra lebih sedikit nggak apa-apa. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, kepada para peserta yang masih punya pertanyaan, silakan bertanya di ruang chat yang tersedia. Saat pertanyaan saat. Baik. Tanya saat. Mendamba sakinah namun amalan jauh atau sedikit dari sunnah karena kurangnya ilmu dan kemauan dalam ilmu. Akankah sakinah akan terwujud saat? Iya. Baik ya. Hukumnya kan ada hukum kauniyah. Ilustrasinya begini. Ustadz, saya ini lagi berpuasa, Ustadz. Sudah berpuasa loh, Ustadz, 20 hari. Saya tanya, ibu puasa apa? Ya puasa aja, Ustadz. Ini kan anak saya, yang satu lagi tes ujian, yang satu pingin cari jodoh, yang satu pingin cari pekerjaan. Masya Allah, satu lagi tes ujian, satu pingin cari jodoh, satu pingin cari pekerjaan. Ibu ini berpuasa. Saya tanya, puasa apa Bu? Ya ini karena saya puasa karena anak-anak saya lagi keperluan tadi itu. Saya bilang, ini maaf ya, rumor dulu ya. Wah kalau 20 hari kurang Bu. Terus gimana Ustadz? Ya 4 bulan lah. Hah? 4 bulan Ustadz? Ya walaupun ibu puasa saumnya sampai 4 bulan berturut-turut sekalipun, padahal itu nggak ada tuntunan Nabi. Tapi anak ibu nggak belajar. Walaupun dia ibu puasa sampai berbulan-bulan, tapi anak ibu nggak belajar, yakin anak ibu nggak akan bisa jawab soal. Atau anak ibu pingin dapat jodoh, tapi setiap ada yang melamar ingin menikahinya, tapi ditolak alasannya karena kurang ini kurang itu. Padahal juga banyak kekurangan dari anak ibu yang nggak akan bisa. Kemudian pingin dapat pekerjaan, sementara ada lowongan pekerjaan yang itu cukup baik, tapi pinginnya yang lebih lagi, pingin lebih lagi, dan tidak sadar diri, ya nggak akan terwujud. Nah, kalau kita dalam proses ingin mewujudkan rumah tangga kita yang sakinah, mawaddah warahmah, baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau dalam proses memang belum menjalankan amalan-amalan sunnah, tetapi memang ada upaya, Allah akan mampukan. Tapi kalau tidak ada upaya mewujudkan ya sholat malam, sholat duha, qiraatil Quran, sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib, ya. Kemudian setelah tahajud tidak berupaya merangkai memperbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran dan mentadaburinya. Kemudian mendoa sholawat Nabi dan mendoakan yang lainnya. Tidak ada upaya itu jelas tidak akan bisa terwujud. Tapi kalau dalam proses hari ini memang masih banyak amalan-amalan sunnah yang belum bisa dilakukan, tapi berkeinginan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mampukan. Karena itu janji Allah. Allah berfirman di dalam surat yang ke-29, surat Al-Ankabut ayat yang terakhir 69, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya, berjalan di atas jalannya Allah, ingin bersungguh-sungguh menjalankan petunjuk hidayah Allah, ingin bersungguh-sungguh menjalankan sunnah Rasulullah, masih penuh dengan banyak kekurangan, tapi niat nawaitunya sungguh-sungguh betul, Allah akan mampukan. Makanya ada nasihat dari saya, ungkapan ini, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Maksudnya apa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Memang jiwa kita ini harus kita paksa. Untuk sholat, untuk zikir, untuk ngaji, baca Quran, untuk ngaji, untuk sedekah, ya, untuk sabar, untuk mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarah, ya, untuk haji, umroh, kurban, dan berbuat kebaikan. Nah, hawa nafsu. Sebab kalau nggak dipaksa dalam kebaikan ibadah dan amal salih, setan yang akan menyeret kita dalam dosa dan maksiat. Nah, kesungguhan kita untuk mewujudkan ini Allah akan mampukan. Tapi kalau pinginnya sakinah mawaddah warahmah, tapi
Tapi nggak ada upaya suami istri bertepuk sebelah tangan. Tidak ada upaya, nggak bisa. Ya, sama halnya saya katakan gini, ibu itu baik banget, akhwat itu baik banget, ikhwat itu, bapak itu baik banget, bapak itu baik banget. Kenapa Ustadz? Masya Allah, ibu itu, akhwat itu, ukhti itu, ikhwan itu, bapak itu, ibu itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Pingin nggak? Pingin kan? Dan itu tidak mungkin terjadi pada diri kita, pada diri Anda kalau jarang tahajud. Nah, macam mana? Bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Nah, macam mana? Kita ini nak berdamba surganya Allah, tapi tak bersungguh-sungguh kita ibadah. Kita ingin dicintai oleh Allah, tapi tak bersungguh-sungguh kita mencintai Allah. Nah, macam mana nih? Allahu a'lam bishawab. Jadi hukum kauniyahnya begitu. Doa saja kalau tidak dibarengi dengan ikhtiar, nah macam mana? Maka ada ungkapan betul itu. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Maka kembalikan, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa. Ya. Baik begitu. Jawabannya telah terjawab pertanyaan dari Abu Hanifah. Ya, semoga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kami dari Himayah Pemirsa Himayah Foundation senantiasa bermohon ketika kita menghadiri kajian ini, sejatinya itu dalam mengupgrade pemahaman kita dalam Al-Quran, sehingga harapannya semoga peserta yang hadir pada kajian ini dimudahkan wasilah ini untuk kemudian mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah tangganya akan terwujud sakinah, mawaddah warahmah. Samalah, amin Allahumma amin. Ustaz, kita lanjut Ustaz, pertanyaannya ini Ustaz. Satu lagi ya? Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kita cara mengajak kebaikan kepada keluarga terdekat kita yang masih jauh dari agama, sedangkan mereka menganggap kita masih kecil dan perbedaan usia kita dengan mereka terpaut sangat jauh. Kami ulangi Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita cara mengajak kebaikan kepada keluarga terdekat kita yang masih jauh dari agama, sedangkan mereka menganggap kita masih kecil dan perbedaan usia kita dengan mereka terpaut sangat jauh. Baik, Masya Allah, Barakallahu fiik. Ini pertanyaan luar biasa sekali. Semua pertanyaan baik-baik semua. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu yang pertama harus dilandasi dengan ilmu. Ya, surat 17 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengatakan sesuatu, janganlah kamu melakukan sesuatu, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak kata ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan jika kita ingin mengajak berdakwah dengan landasan ilmu, tentunya iman yang awal ya. Kemudian yang kedua adalah dengan harta, kemudian juga dengan akhlak atau dengan keadaan. Ya. Saya simpulkan kisah menarik. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan menjawab. Ketika ada seorang kakek-kakek tua, wudunya salah. Hasan dan Husain pada saat itu ingin menyadarkan si kakek tua ini. Cucu Rasulullah, putra Ali bin Abi Thalib dan ibunda Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aduh, gimana ya nyadarin kakek-kakek yang tua ini? Maka Hasan dan Husain, Masya Allah, ini menjadi pembelajaran bagi diri kita. Dia temui si kakek tadi. Kakek, Assalamualaikum ya kakek. Waalaikumsalam. Kakek, mohon maaf, beribu maaf jika kakek tidak keberatan. Kami berdua ini kakak beradik, kami ingin mengadakan wudhu, ingin mengadakan lomba wudhu. Si kakek ini lihat wudhunya salah, wudhunya ngawur. Tapi untuk menyadarkan itu, jika kakek tidak keberatan, kami minta kakek yang menjadi jurinya, kakek menjadi wasitnya. Kami akan mengadakan lomba wudhu kakek. Maaf lo kakek, ini jika kakek tidak keberatan. Oh ya, udah wudhu kamu. Aduh, terima kasih ya kakek sebelumnya, mohon maaf loh kakek. Semoga ini menjadi amal soleh kakek. Alhamdulillah, kami senang sekali, bersyukur mendapatkan yaitu kakek yang baik sekali begitu. Singkatnya, wudhulah Hasan. Begitu indah, begitu baik wudhunya.
Diperhatikan oleh kakek ini. Kemudian Husain pun wudhu dengan baik dan indah dan benar. Setelah itu, mohon maaf kakek, dari wudhu kami berdua ini, maaf, wudhu siapa ya yang salah dan wudhu siapa yang benar dan bagaimana ya semestinya? Wudhu kalian berdua ini baik semua, benar semua. Aku jadi malu. Wudhu kalian ini baik sekali. Wudhukulah yang salah. Lihat, dengan ini menjadi tersadar tanpa menggurui. Maka di dalam dakwah jangan pernah menyalah-nyalahkan orang. Kalau kita posisinya muda, kita anak muda atau anak-anak, tunjukkan akhlak kita, tunjukkan kelebihan. Maaf, jangan banyak bicara. Ya, apalagi orang di atas kita lebih tua, lebih berilmu, tunjukkan dengan akhlak. Tunjukkan kalau kita dengan ilmu, dengan hujah landasan yang dasarnya betul-betul kuat. Ini loh, maaf loh, yang saya ketahui dari Rasul, itu kalau makan dan minum pakai tangan kiri itu adalah caranya setan. Tapi ya kalau Anda mau ngikutin Rasul, jangan pernah menyalahkan orang dalam berdakwah. Maka setiap kita mau mengajak, menyadarkan orang dalam berdakwah, 3 hal, perlu hal kita miliki. Apa itu? Cerdas, santun, dan bijak. Cerdas, santun, dan bijak. Dan jangan lupa tentunya doa kepada Allah agar dibukakan hatinya, agar dilapangkan untuk menerima kebenaran. Karena kekuatan doa ini luar biasa. Ada yang tidak bisa ditembus dengan dengan sikap, dengan ajakan, tapi dia akan tembus dengan doa. Maka doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. 1, jangan pernah nyalain orang. 2, jangan pernah gurung-guruin orang, apalagi merasa lebih baik dan benar sendiri. Ya. Dan jangan pernah menjas sekali terhadap orang lain. Ini jangan sampai. Tunjukkan ilmu, tunjukkan akhlak, tunjukkan sikap. Kalau dia bertanya, kamu ini anak muda kok rajin banget, saya ingin mengharapkan surganya Allah. Beginilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kan begitu di antara jawab sahabat. Kenapa kamu lakukan itu? Beginilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan bisa menyadarkan orang tua kita. Nah, satu hal, kalau kepada orang tua kita atau kakak-kakak kita yang lebih sepuh, apa? Mereka akan menerima nasihat kita kalau hati itu ada kecondongan kepada kita. Tapi ini anak muda nguruin, nyalain, kasar banget, salah, rakah, bid'ah, nggak bener itu. Kamu ini siapa? Emang kamu panitia akhirat apa? Begitu ya? Allah alam bisawab. Yang punya hati adalah Allah, maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam bisawab. Ya. Insyaallah sudah terjawab pertanyaan dari saudara kita tadi, ya Bapak Rashid. Ya, diantaranya dakwah itu jangan sok menggurui, bahasa kita mesti sederhananya, jangan menjadi menyalah-nyalahkan, dan kemudian doakan yang terbaik. Ya, mungkin kita diingatkan dengan pesan Buya Hamka, bahwasanya dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu mencintai bukan membenci. Ya, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Nah, itu yang saya ingat dan tunjukkan akhlakul karimah, ya. Tunjukkan akhlak yang. 1 poin lagi mungkin insyaallah. Ya, masih ada pertanyaan kita ini, Kak? Ya. Alhamdulillah, makin kemarin makin menarik pertanyaannya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat semua yang hadir. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Jika suami tidak mengizinkan untuk tolabul ilmi, bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallah. Baik, yang pertama harus kita sikapi terlebih dahulu. Ya, tidak boleh menuntut ilmu itu harus ada penjelasan dulu. Secara umum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'nahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun di dalam berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah dan Rasulnya wajib mutlak. Taat kepada pemimpin, kalau pemimpin itu tentunya taat kepada Allah dan Rasul, mengajak kepada kebaikan, kebenaran, juga kita taati. Tapi kalau maksiat dan dosa tidak ada ketaatan. Kalau seorang suami dia melarang istrinya di dalam menuntut ilmu, tunggu dulu. Menuntut ilmunya itu syar'i tidak? Artinya majelis ilmunya itu mengajarkan Quran dan Sunnah atau tidak?
Oh, yang diajarkan Quran dan Sunnah. Tunggu dulu. Kalau dia belajar itu menjadikan dirinya keras, menjadikan dia, maaf, tidak taat kepada suaminya, menjadikan dia jauh dari keluarganya, menjadikan dia pecah dengan saudara-saudara, teman, sahabatnya, berarti majelis ilmu itu tidak benar. Karena hati-hati, salah satu majelis ilmu yang disukai oleh syaitan adalah dengan dia ngaji menjadi keras hatinya, menjadi membenci saudaranya, menjadi tidak sopan dengan orang tuanya, tidak bakti dengan pasangan hidupnya, dia semakin jauh dan semakin berani. Hati-hati, itu majelis ilmu yang tidak benar. Ya. Nah, kalau suami melarangnya, suami misalkan sudah beberapa hari karena ada tugas di luar, suaminya ini sakitnya malah rindu tropi kangen. Obatnya kan harus ketemu, harus didampingi istri. Istri malah sibuk, dia hanya ingin menimba ilmu. Padahal kewajiban pada saat itu adalah sama-sama wajib menuntut ilmu. Itu adalah wajib pada suami, menyenangkan suami itu adalah juga wajib. Maka kewajiban menyenangkan suami, mentaati suami adalah harus didahulukan. Contoh, seorang istri baca Quran bagus, tapi suaminya kok makan tidak dilayanin, sendiri aja. Ketahuilah, menyenangkan suami, melayani suami, itu pahalanya lebih besar daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Ya. Jadi harus didudukan terlebih dulu. Ya. Kalau suaminya lagi sakit malah rindu tropi kangen, malah ditinggal, alasannya aku menuntut ilmu. Mas, Pak, Bi, aku mau menuntut ilmu. Ini syar'i loh. Loh. Padahal apa? Andaikan kata Imam Nawawi, seorang wanita itu boleh bersujud boleh dia mau menjilati ya koreng yang ada pada suaminya, itu belumlah ukuran dia menjadi sholihah. Sampai seperti itu ya. Kalau menuntut ilmu itu dipraktekkan dong. Oh, kemarin aku sudah tuntut ilmu. Oh, seorang istri itu kan dipandang menyenangkan, diperintah taat, tinggal amanah, nyenengke lan nentrem ke hati, senajan tanggal tua, harum wangi semerbak, mempesona dan menggairahkan. Itu istri yang sholihah. Ya. Jangan sibuk menuntut ilmu, ilmunya kapan dipraktekkan? Ya. Tapi kalau jelas-jelas suami melarang karena untuk kebaikan amal sholih, nah itu lain lagi judul ya. Jadi harus diperjelas dulu ini. Begitu ya. Allah alam. Kalau secara umum suami melarang istrinya berbuat kebaikan, ya tidak boleh ditaati. Tapi kalau istrinya tadi, ya kapan dia mempraktekkan ilmunya gitu. Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan ini bisa disimpulkan sendiri. Allah alam. Ya. Kita mungkin mengingat waktu sudah masuk di jam 11.18. Ini masih tersisa satu pertanyaan mungkin sebagai penutup pada kesempatan kajian ini. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz, suami sibuk kerja sehingga sedikit waktu untuk keluarga, istri dan anak. Sesampai di rumah masih sibuk dengan urusannya sendiri, main HP, memancing, sedang tugas suami mendidik istri dan anak terlupakan. Terkadang sang istri pun sibuk dengan HP-nya dengan alasan membantu suami, ditambah lagi anak juga sibuk dengan HP juga. Namun saat ditanya tujuan pernikahannya keluarga sakinah, keluarga sakinah, mohon nasihatnya Ustaz. Masya Allah, astagfirullah. Astagfirullahalazim. Ya. Nah, macam mana nih? Sama halnya kita cakap cinta kepada Allah, tapi tak bersungguh-sungguh kita ibadah. Nah, macam mana kita ini cakap cinta iman kepada Al-Quran, tapi jarang sekali kita membaca, mempelajari, mengamalkan tu Al-Quran. Rasanya bertepuk sebelah tangan. Jadi semula pertanyaan tadi sebelum dilanjutkan, saya mau bilang begini, kalau punya suami yang kurang perhatian ini dan itu, ya saya mau bilang tadinya, bunga mawar buah kedondong, sabar dong. Gitu. Tapi kalau seperti itu kan sama-sama itu. Jadi tujuan berumah tangga ini apa? Nak macam mana? Kriteria suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik,
Anak yang baik, kakek nenek yang baik, cucu yang baik, kriterianya kan cuma satu. Yang bisa membawa dirinya dan keluarganya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya rasa rumah tangga ini nampaknya perlulah pencerahan. Jadi suami istri, anak perlu panggil Ustaz tuh. Ustaz, kita ini perlu bantuan Ustaz, kasih pencerahan agar rumah tangga kita ini baik. Ya. Jadi bukan hanya sekedar pas keluar rumah dia merasa kewajiban, tapi di luar rumah kapan lagi? Ketahuilah, canda guraunya suami, istri, anak, orang tua ibadah. Mestinya jangan suami pegang HP, istri pegang HP, anak pegang HP. Nah, nanti kalau seperti pepatah Arab, anta taik, ana maik, famata ana tafik. Kamu ke timur, aku ke barat. Kapan kita ketemunya? Kapan kita mesranya? Padahal canda gurau suami istri adalah ibadah. Nah, saya ingatkan rumah tangga seperti ini mungkin belum punya skala prioritas. Dia lupa apa sih yang terpenting dalam rumah tangga, kemudian baru yang penting. Kalau nggak penting tinggalkanlah, ya. Jadi saran saya nampaknya di poin ini rumah tangganya harus kembali minta pencerahan kepada ustadz, kepada guru agar rumah tangganya utuh kembali. Tujuan rumah tangga itu apa? Allahu a'lam bishawab. Ya Allah, jazakallahu khairan Ustaz. Ini memang pertanyaan terakhir ini cukup mengharukan Ustaz, dan miris karena memang kita hidup di kondisi hari ini antara handphone dan rumah tangga, walaupun tujuannya sakinah, tapi ternyata akibat handphone bisa lengah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari handphone yang melalaikan kita dari tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz Aris Afwan, sebelum antum tutup, saya ingin memberikan kenang-kenangan untuk saudaraku seiman, ikhwan wal akhwat, para peserta hari ini. Jadi ada 3 doa penting, ya. 3 doa penting ini insya Allah kalau kita lazimkan, jika kita lazimkan setiap hari, insya Allah akan membawa kebaikan untuk diri kita, rumah tangga kita, kehidupan kita, dan insya Allah rahmat, pertolongan, cinta Allah dan rezeki Allah akan berikan kepada kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Doa yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dan akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu, dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tetapkanlah aku dan keluargaku untuk istiqomah di atas petunjuk hidayahmu, dan jauhkanlah segala keburukan dan fitnah yang merusak rumah tangga dan menyebabkan mati su'ul khatimah. Yang ketiga, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Sekali lagi saya ulangi, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, salah dan kurang dari yang madan dhaif. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah.
dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati itu yang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustadz Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan Ustaz Aris atas materi yang luar biasa telah disampaikan. Yang kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga materi tersebut bermanfaat di dunia maupun menjadi kebaikan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kepada para peserta yang masih bersama kita pada kajian ini, sekedar menginformasikan bahwasannya informasi penting untuk acara kajian Himayah edisi 9 pekan depan hari Selasa bersama Al-Ustaz Al-Mukarram Ahmad Sujaih Ta'ala dengan tema Tazkiyatun Nafs. Ya, semoga para hadirin peserta kajian keluarga besar Himayah senantiasa dimudahkan dan diberikan istiqomah untuk senantiasa mengupgrade berkala ini. Dan perlu kami